Shalom semuanya, apa kabar? Puji Tuhan ya, semua sudah siap untuk belajar lagi firman Tuhan? Mari kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami bersuka cita karena kami memiliki kesempatan yang baik untuk belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat pengertian kepada kami dan kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah Tuhan Yesus memberi kepastian keselamatan. Nats Alkitabnya diambil dari kitab Injil Matius pasal 27 ayat 62 sampai pasal 28 ayat 10. Kitab Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 20. Kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 23 dan pasal 21 ayat 1 sampai 14. Kitab Roma pasal 4 ayat 25 dan kitab 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Anak-anak, ya, kamu sudah mendengarkan tentang bagaimana Tuhan Yesus disalibkan dan menyerahkan nyawanya di kayu salib. Nah, Tuhan Yesus sudah dikuburkan ya. Kuburnya ditutup dengan batu yang besar. Karena apa? Karena para imam-imam, orang Farisi takut apa? Mayat Tuhan Yesus diambil, dicuri oleh murid-muridnya. Nah, bagaimana ya sesudah itu? Apa yang terjadi? Anak-anak, ternyata pada hari Minggu masih pagi sekali ada ibu-ibu yang mau pergi ke kubur Tuhan Yesus. Mereka jalan cepat-cepat. Anak-anak, mereka membawa rempah-rempah, yaitu tumbuh-tumbuhan yang wangi. Mereka adalah Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus, ada juga ibu Yohana, ada juga ibu Salome. Ya, mereka hendak pergi ke kubur Tuhan Yesus. Di sepanjang perjalanan mereka ngobrol, mereka sedang bingung. Siapa yang bisa menggulingkan batu besar yang menutup pintu kubur Tuhan Yesus? Mereka hanya ibu-ibu yang pasti tidak akan kuat mendorong batu besar itu. Anak-anak, mereka ingin merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, sementara mereka masih di perjalanan, ada sesuatu yang terjadi di kubur Tuhan Yesus. Pagi itu, tiba-tiba sesuatu yang dahsyat terjadi. Apa ya? Ternyata anak-anak, terjadi gempa bumi yang hebat. Tiba-tiba bumi bergetar. Wah, menakutkan sekali. Para prajurit yang menjaga kubur Tuhan Yesus itu pun menjadi ketakutan. Firman Tuhan mengatakan mereka seperti orang yang mati. Ada apa nih? Ada apa nih? Anak-anak, ternyata di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 2 sampai 4 di situ dikatakan ada seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, lalu menggulingkannya. Dan malaikat Tuhan itu duduk di atas batu besar itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Anak-anak, peristiwa itu membuat para prajurit ketakutan seperti orang mati. Ya. Sementara itu, Maria Magdalena dan teman-temannya juga di perjalanan mereka cepat-cepat untuk bisa sampai ke kubur Tuhan Yesus. Dan ketika mereka sampai di kubur Tuhan Yesus, mereka kaget. Hah? Batu sudah terguling. Siapa yang menggulingkannya? Ayo kita jadi bisa masuk ke dalam kubur itu. Namun anak-anak, ketika mereka mau masuk ke dalam kubur Yesus, mereka tambah terkejut
karena mereka melihat malaikat Tuhan ada di kubur itu. Dan malaikat Tuhan berkata kepada Maria, kepada ibu-ibu itu juga. Nah, kita akan membacanya ya di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 5 sampai 6. Malaikat itu berkata begini, "Jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Wah, anak-anak, tentu Maria Magdalena dan teman-temannya kaget dan juga senang sekali. Belum sempat mereka hilang kagetnya, malaikat itu tiba-tiba menyuruh mereka untuk cepat-cepat pergi. Mereka diperintahkan untuk memberitahukan kabar gembira itu kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Sungguh anak-anak, Tuhan Yesus sudah bangkit. Ayo kita ucapkan 3 kali ya kata-kata ini. Tuhan Yesus sudah bangkit. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Anak-anak, benar. Tuhan Yesus sudah bangkit. Maria Magdalena, teman-temannya saat itu segera pergi dari kubur itu. Ada rasa takut, tapi juga ada sukacita yang besar. Mereka lari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Namun tiba-tiba di tengah jalan mereka bertemu dengan seseorang. Siapa ya? Ternyata mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Salam bagimu." Perempuan-perempuan itu mendekati Tuhan Yesus, memeluk kakinya serta menyembah kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Anak-anak, segera perempuan-perempuan itu pulang kembali ya, dan mereka memberitahukan semua yang mereka lihat kepada murid-murid Tuhan Yesus. Namun apa yang terjadi ketika murid-murid Tuhan Yesus mendengar berita itu? Ternyata anak-anak mereka tidak langsung menjadi percaya kepada berita yang disampaikan oleh perempuan-perempuan itu. Tapi ada 2 orang murid Tuhan Yesus yang jadi penasaran. Mereka ingin membuktikan kebenaran berita dari Maria dan teman-temannya. Segera 2 murid Tuhan Yesus itu berlari cepat-cepat. Ayo, siapa yang tahu 2 murid Tuhan Yesus yang lari cepat-cepat ke kubur Tuhan Yesus? Iya, mereka adalah Petrus dan Yohanes. Mereka lari dengan cepat. Mereka ingin segera sampai dan ingin segera melihat kubur Tuhan Yesus. Benarkah berita dari perempuan-perempuan tadi? Anak-anak, Yohanes lebih muda dari Petrus sehingga dia larinya lebih cepat dan dia sampai duluan ke kubur Tuhan Yesus. Tapi ketika sampai di kubur Tuhan Yesus, Yohanes hanya berdiri di pintu kubur itu dan melihat ke dalam. Gak ada siapa-siapa. Yang ada hanya kain kapan yang terletak di tanah. Kemudian Petrus datang menyusul. Petrus itu orangnya selalu ingin tahu dengan jelas. Petrus tidak hanya berhenti di pintu kubur itu. Petrus masuk ke dalam kubur itu. Apa yang dilihat Petrus? Mayat Tuhan Yesus? Tidak ada. Malaikat Tuhan? Tidak ada juga. Petrus hanya melihat kain kapan terletak di tanah dan kain peluh yang ada di kepala Tuhan Yesus sudah tergulung agak jauh tempatnya di samping.
kemana tubuh Tuhan Yesus ya? Anak-anak, waktu itu Yohanes jadi ikut masuk ke dalam kubur Yesus dan melihat seperti yang dilihat oleh Petrus. Firman Tuhan mengatakan Yohanes saat itu menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh sudah bangkit. Anak-anak, mereka selama itu belum mengerti isi kitab suci yang sudah memberitahukan bahwa Tuhan Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Anak-anak, Petrus dan Yohanes cepat kembali pulang ke rumah. Mereka gembira, tapi juga mereka masih bingung karena kebangkitan Tuhan Yesus adalah peristiwa yang luar biasa yang tidak masuk akal manusia, dan mereka saat itu belum mengerti tentang kitab suci yang telah menuliskan bahwa Tuhan Yesus akan bangkit dari kematian. Anak-anak, sementara itu di kubur Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria. Maria waktu itu menangis dan dia lihat ke dalam kubur Tuhan Yesus. Ya, Maria melihat 2 malaikat Tuhan yang ada di dalam kubur itu. Malaikat itu bertanya kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu pada saat itu Maria menengok ke belakang. Ia melihat Tuhan Yesus, tetapi Maria belum mengetahui bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertanya kepada Maria pada waktu itu, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Kata Tuhan Yesus. Anak-anak, kemudian Maria berkata kepada Tuhan Yesus yang dia anggap itu orang lain. Karena pada saat itu Maria belum mengetahui bahwa yang sedang berkata-kata dengan dirinya adalah Tuhan Yesus. Maria menjawab seperti ini, "Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata kepada Maria, "Maria." Maria kaget dan Maria melihat kepada Tuhan Yesus. Sekarang Maria mengenali Tuhan Yesus. Ternyata yang berkata-kata dengan dirinya bukan penunggu taman. Itu adalah Tuhan Yesus. Sehingga Maria langsung berseru, "Guru!" Maria yakin Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan Maria menyampaikan berita kepada murid-muridnya. Setelah itu Maria berkata pada murid-murid Tuhan Yesus, "Aku telah melihat Tuhan." Anak-anak, hari itu sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang hebat, peristiwa yang menggemparkan. Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Anak-anak, pastilah sepanjang hari itu perempuan-perempuan yang melihat kubur kosong, murid-murid Tuhan Yesus, semua mereka membicarakan apa yang sudah terjadi. Dan anak-anak, ketika hari sudah malam, ketika murid-murid sedang berkumpul di ruang tertutup, mereka mengunci ruangan itu karena mereka masih takut kepada orang-orang Yahudi yang lainnya. Kubur sudah terbuka, tubuh Tuhan Yesus tidak ada. Itu sungguh mengherankan. Anak-anak, pada saat mereka berkumpul, mereka masih belum percaya. Mereka belum yakin, betulkah Tuhan Yesus telah bangkit? Mereka, murid-murid Tuhan Yesus, lupa perkataan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sebelum disalibkan sudah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus itu akan bangkit. Tapi mereka lupa, anak-anak. Mereka
terlalu takut dengan situasi saat itu karena peristiwa penyaliban Tuhan Yesus sungguh mengerikan. Dan peristiwa kebangkitan juga mengagetkan mereka. Anak-anak, ketika mereka berkumpul dan masih ketakutan, tiba-tiba ada yang muncul di tengah-tengah mereka. Siapa ya? Gak mengetok pintu dulu, tidak membuka pintu dulu, tiba-tiba ada yang muncul di tengah-tengah mereka. Siapa dia? Wah, itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa masuk ke dalam ruangan tertutup dan terkunci. Bagaimana caranya ya? Murid-murid menjadi kaget. Anak-anak, ini peristiwa yang menunjukkan bukti bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit dari kematian. Tubuh Tuhan Yesus bukan tubuh yang biasa lagi seperti kita. Tubuh Tuhan Yesus adalah tubuh kebangkitan. Tuhan Yesus bisa masuk ke dalam ruangan tertutup dan terkunci. Tanpa harus buka pintu, Tuhan Yesus bisa ada di situ. Karena tubuh kebangkitan itu tubuh yang penuh kuasa. Bisa ada di mana saja. Wow, itu luar biasa. Anak-anak murid-murid masih kaget pada saat itu. Namun Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata begini, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu Tuhan Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya tangannya yang berlubang bekas paku dan lambungnya yang juga berlubang bekas ditusuk tombak. Anak-anak, rupanya lubang-lubang itu masih ada. Itu membuktikan bahwa yang berdiri dan berbicara di tengah-tengah mereka itu adalah sungguh-sungguh Tuhan Yesus yang sudah disalibkan. Anak-anak, betapa senangnya mereka. Sekarang mereka melihat bukti yang sangat jelas. Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Anak-anak, malam itu Tuhan Yesus mengutus mereka untuk memberitakan Injil dan mereka diberikan Roh Kudus. Kuasa dari Tuhan Yesus yang akan menolong mereka dan akan menyertai mereka ketika mereka memberitakan Injil. Anak-anak, sejak hari itu ketika Tuhan Yesus bangkit di hari pertama, itu hari Minggu, Tuhan Yesus kemudian menampakkan diri kepada banyak orang selama 40 hari. Anak-anak, dalam berbagai kesempatan, di berbagai tempat, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak lainnya. Kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus tersiar kemana-mana. Dan Tuhan Yesus membuka pikiran mereka. Murid-murid Tuhan Yesus jadi mengerti tentang kitab suci. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kita akan baca yuk dari Lukas pasal 24 ayat 44 dan 47. Di situ dikatakan begini oleh Tuhan Yesus, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan tentang pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Anak-anak, Tuhan Yesus membuktikan
bahwa dirinya telah bangkit dari kematian. Dia membuktikan bahwa dia lebih berkuasa dari maut dan hukuman dosa manusia telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Anak-anak, selama 40 hari setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya menjadi saksi-saksi yang memberitakan tentang pertobatan dan tentang pengampunan dosa atau tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, Tuhan Yesus telah menggenapi semua yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Tuhan Yesus sudah menderita disalibkan karena dosa-dosa kamu, dosa-dosa saya, dosa semua manusia. Tuhan Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Ini ayat hafalan kita bukan? Ayo kita akan ucapkan bersama-sama ya. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Anak-anak, semua yang terjadi membuktikan Tuhan Yesus sungguh-sungguh Mesias. Dia sungguh-sungguh juru selamat. Kebangkitannya memberikan kuasa yang pasti untuk pengampunan dosamu dan juga dosa saya. Anak-anak, kamu tidak melihat Tuhan Yesus menderita disalibkan. Kamu juga tidak menyaksikan ketika Tuhan Yesus bangkit. Tetapi firman Tuhan sudah mencatat semuanya supaya kamu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi kamu. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya." Anak-anak, Tuhan Yesus ingin kamu percaya kepadanya supaya kamu mendapatkan pengampunan dosa. Adakah anak-anak yang belum pernah mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus, tapi hari ini kamu mau mengatakan percaya kepadanya? Jika ada, kamu bisa mengangkat tangan kananmu. Terima kasih. Anak-anak, jika kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bersyukurlah karena Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Kamu dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki kepastian. Yaitu kepastian apa? Pertama, kamu memiliki kepastian dosamu sudah dihapus dari hidupmu. 1 Yohanes 1 ayat 7b mengatakan, "Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa." Nah, anak-anak, yang kedua, kamu memiliki kepastian. Kepastian apa? Kepastian memperoleh hidup kekal karena kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Karena hati kamu sudah disucikan dari segala dosa, maka kamu pasti akan tinggal di dalam surga, memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Anak-anak, yang ketiga, kamu memperoleh kepastian, yaitu kepastian disertai oleh Tuhan Yesus ketika ada di dunia ini. Ibrani 13 ayat 5b mengatakan, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Jadi anak-anak, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kepada kamu kepastian keselamatan, kepastian
bahwa kamu dan saya akan disertai sampai selama-lamanya ketika hidup di dunia ini. Anak-anak, ingatlah terus bahwa kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kamu sudah memperoleh pengampunan dosa, dan ingatlah kamu memperoleh kepastian hidup yang kekal. Tuhan Yesus juga akan menolong kamu menjadi saksinya dan keberanian untuk memberitakan Injil. Anak-anak, kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah bangkit dari kematian. Engkau sudah membuktikan kuasa-Mu untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami selalu menyadari bahwa di dalam diri kami ada Roh Kudus yang selalu menyertai kami dan memberikan kekuatan kepada kami supaya kami berani menjadi saksi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.